Di nama Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama dengan kami di PDL Roy. Mari datang di detik ini untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketahuilah Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi engkau dan aku. Tetapi Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat 8 berkata, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang merindukan Dia. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami Tuhan, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Masuk hadirat Tuhan, katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi katakan bersama-sama, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sembah Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang melimpah. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sembah Dia, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan
Sebab tanpa Roh-Mu yang kudus Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau penghiburan Tuhan di dalam kesesakan hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia lebih lagi. Katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, hadiratmu. Mari mendengarkan kekuatan kita sembah Dia. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Oh, tinggal di hadiratmu Tuhan, merindukanmu. Kami mau mengasihimu lebih lagi Tuhan. Ya Roh Kudus, jamah hati dunia mana-mana-mana-mana-mana-mana. Bersama kami Tuhan dengan urapan yang baru. Pujian Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, bentuk kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi anak-anak-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Come Holy Spirit, in this place,
Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah Engkau Tuhan. Namamu sampai selama-lamanya. Ini hati kami Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, arahkan kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hatimu, buka hati, haleluya, berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua orang percaya bersuka cita, katakan amin. Dialah benteng dalam hidup kita, tak tergoyahkan. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan, bertepuk tangan bagi Allah kita. Come on, say. Berjalan bersamamu, akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Yesus jaminan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama katakan, berjalan bersamamu, amin, bersama Yesus, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani
mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus menjadi jaminan dalam hidup kita, sebab Dia penopang, menjadi benteng yang teguh. Amin. Yang percaya boleh bertepuk tangan dengan sukacita. Come on. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Berserah kepada Yesus, bawa hidup kita kepada Tuhan, biar kita terus mengikuti Dia, biar kita terus ada di hadirat-Nya. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, bahkan ada kesembuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi, berserah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Kembali tadi say, aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. Amen. I surrender all. Amen. All to Thee, my blessed
angkat suaramu lebih lagi. I surrender all, Jesus. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior, I surrender Bersyukur Tuhan, kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami. Kami buka hati kami Tuhan, karena kami perlu firman Tuhan. Biar Tuhan urapan Roh Kudus menyertai setiap doa kami Tuhan, yang mendengarkan juga hamba-Mu yang berkatakan firman Tuhan ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu tidak penuh keterbatasan. Biar urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi Roh Kudus berkata oleh hamba-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan, juga hamba-Mu memberitakan. Kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus, kami patahkan nama Yesus. Dan persilakan Roh Kudus Tuhan berkarya, sehingga Tuhan firman menjadi berkat bagi kami. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semuanya siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya, ini anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah the pouring out upon the Holy Spirit, atau pencurahan Roh Kudus. Ya, kita lihat di firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 7, langsung disambung ayat 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 6 dan 7. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, dengar baik Bapak Ibu ya. Tema kita pada sore hari ini adalah the outpouring of the Holy Spirit. Artinya pencurahan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat yang kita dengar tadi, bahwa ini kita lihat ya, ini adalah satu true story yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dikatakan ketika hari Pentakosta, murid-murid itu menerima pencurahan Roh Kudus bagi mereka. Ya, dikatakan ketika di hari Pentakosta, murid-murid itu menerima turunnya Roh Kudus atas mereka. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 7 dan ayat 12, dikatakan orang-orang itu tercengang-cengang ya, melihat Roh Kudus itu turun atas murid-murid. Ya, orang-orang dikatakan orang termangu-mangu melihat pencurahan Roh Kudus atas murid-murid. Nah, manakah ini orang-orang ini tahu ya, tahu kalau murid-murid ini berasal dari Galilea, orang-orang Galilea. Ya, mereka orang-orang ini tahu, mengenal bahwa murid-murid ini adalah orang berasal dari Galilea, dan mereka tercengang-cengang melihat murid-murid bisa seperti itu. Ya, mereka dikatakan mereka termangu-mangu bisa melihat murid-murid bisa seperti itu. Bisa seperti apa? Nah, murid-murid ini bisa berkata-kata dengan banyak bahasa dari bahasa dari semua orang yang hadir di situ. Ya, murid-murid ini bisa berkata-kata dengan banyak bahasa dari bahasa murid orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Kita lihat 8 sampai 10.
Ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai 10. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, orang-orang ini tercengang-cengang, termangu-mangu melihat murid-murid bisa seperti itu. Ya, bisa berkata-kata dengan banyak bahasa dari bahasa orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Nah, pertanyaannya, ya, apakah hidup kita sebagai orang-orang percaya sudah bisa membuat orang tercengang-cengang melihat kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup kita, ya, sebagai orang-orang percaya? Pertanyaannya, apakah hidup saudara dan saya sebagai murid Tuhan sudah bisa membuat orang termangu-mangu, terheran-heran melihat kuasa Allah yang luar biasa, kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan? Saya beritahu pada Bapak Ibu, dengar baik. Ya, ada banyak orang saat ini orang percaya, ada banyak orang Kristen saat ini, ya, mereka membuat orang tercengang-cengang karena hidup mereka, karena kelakuan mereka yang amburadul, yang rusak dan tidak karu-karuan. Ada, ya, saya mau beritahu Bapak Ibu dengar, ada banyak orang saat ini pendeta hamba Tuhan, ya, yang membuat orang termangu-mangu, orang terheran-heran melihat, ya, hidup mereka, kelakuan mereka, karakter mereka yang hancur, yang amburadul, yang rusak, yang bejat, yang amoral, ya, yang kurang ajar, ya, korupsi lah, ya, tipu sana tipu sini, ya, kumpul kebo, selingkuh, ya, bahkan yang dengar baik, ya, ada yang perkosa anak di bawah umur bertahun-tahun. Bahkan ada anak 8 orang anak di bawah umur yang diperkosa. Ya. Nah, pertanyaan, siapakah mereka itu? Mereka adalah pemimpin-pemimpin gereja dari anak-anak yang diperkosa itu. Siapakah mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani, ya, gembala sidang dari anak-anak yang diperkosa itu. Bahkan ada, ya, hamba Tuhan yang membuat orang di sekitarnya, orang di sekelilingnya itu tercengang-cengang, termangu-mangu melihat, ya, karena mereka bermain-main dengan kuasa gelap. Kalau hari Minggu, waduh, pimpin pujian, ya, pimpin kor, pimpin doa. Tapi hari Senin sampai Sabtu mereka jadi dukun. Ada. Ya, artinya kalau hari Minggu, mereka usir setan, mereka musuhnya setan. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu mereka bergaul dengan setan, mereka sahabatnya setan. Mereka jadi dukun, jadi paranormal. Catat baik-baik. Ya, justru di kantung-kantung Kristen, ya, justru ada banyak orang Kristen, banyak orang percaya hidup di luar Tuhan. Catat baik-baik, ya, justru di kantung-kantung Kristen ada banyak pendeta hamba Tuhan hidup di luar Tuhan. Dari PDT, PDP, PDM, ya, dari majelis, bahkan sampai pimpinan-pimpinan komisi, mereka hidup di luar Tuhan. Bahkan di pengadilan-pengadilan ada banyak orang duduk sebagai pesakitan, justru adalah pemimpin-pemimpin rohani. Ya, di pengadilan-pengadilan ada banyak orang duduk sebagai terdakwa, justru adalah orang-orang, adalah pemimpin-pemimpin gereja, gembala-gembala sidang. Bapak Ibu dengar baik. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya, ya, agar orang-orang di sekitar kita itu bisa tercengang-cengang melihat kita, ya, melihat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu, ya, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya agar supaya orang-orang di sekeliling saudara dan saya itu bisa melihat hidup saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, itu hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena saya beritahu, karena tidak setiap orang percaya, tidak setiap orang Kristen itu hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, bukan setiap pendeta hamba Tuhan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya beritahu, catat baik-baik, orang-orang di sekitar kita itu tahu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, hidup kita dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ya, orang-orang di sekeliling saudara dan saya itu paham, mengerti kalau, ya, saudara dan saya, ya, saudara dan saya itu, ya, saudara sebagai pendeta hamba Tuhan itu hidupnya dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Tahu mereka mengerti. Amin. Ya, kita lihat ketika Yusuf, ya, yang ada di penjara lalu dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpi dari Firaun. Karena waktu itu tidak ada satu orang ahli pun yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Ketika Yusuf dibawa menghadap Firaun untuk mengartikan mimpi dari Firaun, apa yang terjadi? Firaun tercengang-cengang melihat seorang budak kok bisa berkata-kata seperti itu. Ya, seorang budak yang bahkan sudah jadi narapidana kok bisa berkata-kata seperti itu. Kita lihat, ya, apa yang terjadi? Ya, Firaun menjadi termangu-mangu melihat seorang budak, ya, yang juga sudah menjadi narapidana bisa mengartikan mimpi daripada Firaun.
dari mimpinya. Ya, dengar baik, kita lihat itu sebenarnya kita lihat si Firaun berkata apa? Kita lihat Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, kita lihat, saya mau beritahu Bapak Ibu dengar baik. Ya, tidak ya, orang di luar sana tahu persis seseorang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Orang di luar sana tahu persis seseorang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Ya, orang kafir pun dengar baik, ini Firaun orang kafir pun tahu pendeta atau hamba Tuhan itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Amin. Ini mereka tahu. Dan kan saking herannya, saking kagumnya, kita lihat ya, Firaun sampai berkata seperti ini. Ayat 39 dan 40. Kejadian 41 ayat 39 dan 40, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Luar biasa, seorang budak yang tidak punya status hidup, bahkan sudah dijadikan menarapidana, akhirnya dia menjadi seorang yang berkuasa penuh di tanah Mesir. Ini luar biasa. Amin. Kalau saudara berjalan di emperan toko, lalu ada pengemis di emperan toko, yang tidur di emperan toko, lalu saudara berkata pada pengemis itu, Pak, Bapak saya akan doakan ya, nanti satu waktu Bapak nanti akan menjadi duta besar ya, menjadi seorang duta besar berkuasa penuh di kerajaan Rusia. Bapak ini akan berkata, sing senting aku atau awakmu? Ya, Bapak ini berkata, yang gila saya atau kamu? Tuh senong anak atau kita? Mana ada orang yang tidur di emperan toko, yang makan aja susah, ya, tempat tidur tidak punya, apalagi rumah, lalu menjadi seorang duta besar berkuasa penuh di kerajaan Rusia? Tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi pada Yusuf. Bahkan Yusuf itu lebih daripada pengemis. Pengemis itu masih punya status hidup, sedangkan Yusuf tidak punya status hidup. Karena sewaktu-waktu dia bisa dijual oleh majikannya kepada orang lain, bahkan dia bisa dibunuh oleh majikannya sendiri, dianiaya oleh majikannya sendiri, karena dia budak. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Yusuf ini dari seorang budak yang tidak punya status hidup apa-apa, akhirnya menjadi seorang yang berkuasa penuh di tanah Mesir. Pertanyaan, apa yang Yusuf lakukan? Sampai dia dari seorang budak yang tidak punya status hidup apa-apa, akhirnya menjadi seorang yang berkuasa penuh di tanah Mesir. Ya, apa yang Yusuf lakukan? Next, ya ini perikop lain. Ya, ini perikop lain. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, lalu bagaimana ya agar orang-orang di sekitar kita itu ya menjadi tercengang-cengang melihat ya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya ya agar ya orang-orang di sekeliling saudara dan saya melihat hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada dua cara. Kita lihat. Yang pertama, Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, Bapak Ibu dengar baik. Cara bagaimana supaya ya orang-orang di sekeliling kita, orang sekitar kita itu tahu ya, melihat tercengang-cengang, termangu-mangu melihat hidup saudara saya sebagai pendeta hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi dikatakan bahwa di hari Pentakosta ya semua orang-orang percaya mereka bersama-sama berkumpul bersatu di satu tempat. Ya, dikatakan semua orang percaya di hari Pentakosta, orang-orang percaya, semua orang percaya berkumpul bersama-sama bersatu di satu tempat. Mereka berkumpul bersatu bukan di beberapa tempat, tapi mereka berkumpul bersatu di satu tempat. Catat baik-baik. Orang-orang percaya berkumpul bersatu di satu tempat. Ini terjadi karena adanya kesatuan hati. Ya, orang-orang percaya ya berkumpul bersatu di satu tempat. Ini artinya ada kesatuan hati, artinya ada persatuan dalam hati. Ini terjadi karena ada persatuan dalam hati, bukan karena doktrin, bukan karena dogma. Tapi jauh lebih dari itu, jauh lebih penting dari itu, jauh lebih indah dari itu, karena hati yang tulus. Catat baik-baik, ya, dengar baik-baik. Karena kesatuan hati inilah yang membuat orang-orang di luar itu, di sana itu tercengang-cengang. Karena ya ketulusan hati inilah yang membuat orang-orang di luar sana itu termangu-mangu, terheran-heran. Amin. Nah, amen. Komunitas kita El Roy, ya ada seperti ini. Ya, bukan ya kita lihat komunitas kita ya, El Roy ada seperti itu, membuat orang-orang terluar tercengang-cengang karena ada ketulusan hati. Amin. Ya, El Roy ada itu hanya komunitas hanya adanya kebersamaan, adanya kesatuan hati. Ya, hati yang tulus dari semua jemaat, ada hati yang tulus dari semua pengurus.
Bukan karena doktrin, bukan karena dogma, bukan karena denominasi. Nah kita ini di PDL Roy banyak orang-orang yang dari banyak denominasi. Ada yang dari Katolik, ya Kristen Protestan, Kristen Pantekosta, ada yang dari HKBP Batak, ada dari Advent. Ya, nah dari musuh akhirnya dia minta dibaptis. Ya dengar baik Bapak Ibu. Ya, iya bukan kita ada ini bukan karena adanya denominasi, bukan adanya doktrin, dogma, tapi kita bersatu karena adanya kebersamaan, ada kesatuan hati. Amin. Ya, bukankah ini doanya Yesus? Bukankah ini doanya Yesus? Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doanya Yesus, supaya kita bersatu. Amin. Waktu Tuhan menyuruh saya membuka komunitas ini, komunitas El Roy, Tuhan memberikan saya satu ayat. 2 Petrus 3 ayat 12. 2 Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur. Kamu yang mempercepat kedatangan Allah, hari Allah. Artinya yang mempercepat Tuhan Yesus datang atau tidak itu tergantung kita, saudara dan saya. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Amin. Kita ini gereja Tuhan itu mempelai wanita, Tuhan Yesus itu mempelai pria. Nah bagaimana mempelai pria itu mau datang jemput mempelai wanita, kalau mempelai wanitanya belum siap, masih pakai dasar sobek, belum pakai baju pengantin. Gereja dengan gereja baku hantam, baku rampas, baku injak, baku tindis, baku rampas orang kaya. Ya. Lalu gereja yang besar, begitu besar, pecah. Ya, pendeta dengan pendeta saling kritik, saling menghujat, saling berkata sesat. Nah, bagaimana mempelai pria akan jemput mempelai wanitanya? Kalau seperti itu amburadul. Kenapa ini terjadi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena kenapa ini terjadi? Karena komitmen mereka sudah rusak, komitmen mereka sudah hancur. Kemarin 2 minggu lalu saya khotbah tentang komitmen. Ya, apa yang membuat komitmen seseorang itu kepada Tuhan itu rusak? Apa yang membuat kesetiaan seseorang itu kepada Allah itu hancur? Karena ada 3 hal. Yang pertama, yang membuat seseorang itu komitmennya dengan Allah hancur, yang membuat kesetiaan seseorang dengan Tuhan itu rusak. Yang pertama karena yang kita kejar adalah popularitas, yang kita kejar adalah ketenaran, mencari nama baik. Yang kedua, yang membuat seseorang komitmennya dengan Tuhan hancur, membuat kesetiaannya dengan Allah rusak. Yang kedua, karena kita hidup hanya menitik beratkan hanya pada karir, kedudukan, pangkat, jabatan. Karena kita hidup hanya menitikkan beratkan hanya pada uang, ya, harta, kekayaan, pada keberhasilan, kesuksesan. Yang ketiga, yang membuat seseorang itu komitmennya dengan Tuhan itu rusak, yang membuat seseorang itu kesetiaannya dengan Allah hancur. Karena yang ketiga, karena kita mementingkan hidup itu dengan kenyamanan hidup saja. Hidup kita hanya mementingkan kenyamanan. Bapak, itu sebabnya saya beritahu pada dengar baik. Itu sebabnya dalam segala hal, terutama dalam beribadah melayani Tuhan, mari kita bersatu lebih dulu. Ini yang paling penting, bersatu hati lebih dulu. Amin. Dalam segala hal, terutama dalam beribadah melayani Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati lebih dulu. Artinya ada kebersamaan, ada satunya ketulusan hati, kesatuan hati. Amin. Jadi yang pertama, dengar baik, ya, yang membuat orang di luar sana itu tercengang-cengang, yang membuat orang di luar sana termangu-mangu, yang pertama karena adanya kebersamaan, adanya kesatuan hati di antara umat Tuhan, di antara jemaat Tuhan, di antara hamba Tuhan, di antara gereja Tuhan. Ya. Yang pertama yang membuat orang di luar sana termangu-mangu, terheran-heran, yaitu yang pertama karena adanya ketulusan hati yang tulus di antara umat Tuhan, di antara jemaat Tuhan, di antara hamba Tuhan dan gereja Tuhan. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana caranya agar orang-orang di sekeliling kita, orang sekitar kita itu tercengang-cengang, termangu-mangu melihat hidup saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, cara bagaimana supaya orang-orang sekeliling kita, sekitar kita tercengang-cengang, termangu-mangu melihat hidup saudara saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai umat Tuhan, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, dikatakan tadi, ya Roh Kudus turun atas murid-murid itu dengan seperti api yang lidah api yang berterbaran yang lalu hinggap kepada murid-murid. Dikatakan Roh Kudus itu ya dicurahkan kepada murid-murid seperti lidah-lidah api ya, lalu hinggap lalu turun kepada murid-murid. Saudara dengar baik. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga membuat orang lain tercengang-cengang, membuat orang termangu-mangu adalah bukan kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang luar biasa. Sekali lagi, kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga membuat orang-orang di luar sana tercengang-cengang, termangu-mangu adalah kehidupan yang bukan biasa-biasa, tapi kehidupan yang spektakuler. Amin. Ya, kalau kita lihat ya dalam acara TV The Master, ya itu The Master, ada ya kita lihat The Master acara televisi ini membuat banyak orang tercengang-cengang, banyak orang membuat ya termangu-mangu, terheran-heran. Lalu pertanyaannya, kenapa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kok tidak membuat orang di luar sana itu tercengang-cengang? Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa kehidupan saudara dan saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kenapa tidak bisa membuat orang di luar sana itu termangu-mangu, ya terheran-heran melihat kehidupan kita? Kenapa? Sebab cuma satu, ya karena kita tidak pernah membiarkan ya Roh Kudus berperan penuh dalam kehidupan kita. Ya, karena kita tidak pernah mengizinkan Roh Kudus itu berperan penuh dalam kehidupan saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Lalu apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta? Yang pertama, ya kita lihat yang pertama, ya peran Roh Kudus yang pertama adalah mengingatkan kita akan perkataan Yesus dan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, mengingatkan kita akan perkataan Yesus dan mengajarkan firman Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika masalah itu datang, dengar baik, ya, Roh Kudus mengingatkan kita apa perkataan yang Yesus yang pernah katakan. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan beban berat, aku datang akan memberikan kelegaan. Ketika kita mengalami ketakutan, kita mengalami takut, maka Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan, akan firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan kau takut, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Ya, aku akan memegang aku akan memegang engkau, aku memegang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya. Amin. Ya, ketika kita mengalami takut, mengalami sakit, Roh Kudus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bila Tuhan Yesus kamu yang percaya pasti disembuhkan. Dan juga ya, ketika saudara mengalami pencobaan, Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan yang biasa. Lalu kenapa pencobaan bagi kita menjadi tidak biasa, menjadi luar biasa? Kenapa? Sebab kita tidak biasa. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di Google, di seluruh tempat di seluruh dunia ini, semua sudah terkena dengan dampaknya virus COVID-19. Cuma ada satu tempat yang tidak terkena dengan dampaknya COVID-19. Di mana? Ya, kalau Bapak lihat di Google, ada di Alaska, kutub. Ya, di kutub. Lalu ada orang berkata, ayo kita rame-rame pindah ke kutub supaya tidak terkena dampaknya virus COVID-19 ini. Ya mungkin Bapak di sana tidak terkena COVID-19, tidak akan mungkin mati dengan COVID-19, tapi Bapak akan mati dengan kedinginan. Ya, kenapa? Sebab suhu di sana minus 40 sampai minus 50 derajat Celcius. Tapi orang ke Eksimo, orang-orang di sana tidak masalah karena mereka sudah biasa. Nah, kalau orang-orang Eskimo itu atau orang-orang yang di kutub atau orang Alaska disuruh pindah ke Indonesia, mereka akan mati kepanasan. Kenapa? Tidak biasa. Yang kedua, ya, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita sebagai anak orang percaya, sebagai hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, ya? Bagi apa peran Roh Kudus?
Yang kedua, ya dengar baik, Roh Kudus yang menolong kita dalam kita berdoa. Roh Kudus yang membantu saudara saya dan saya dalam kelemahan saudara dan saya dengan doa-doa atau keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kedua, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, ya Roh Kudus yang menolong kita dalam kita berdoa. Roh Kudus yang membantu saudara dan saya di dalam kelemahan-kelemahan saudara dan saya dengan doa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. 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 Mungkin saudara enggak sering ngamuk, Roh Kudus yang menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita. Ya, minta Roh Kudus membantu kita dari kelemahan kita. Yang ketiga, apa peran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Yang ketiga, peran Roh Kudus yang memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, yang ketiga peran Roh Kudus bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Makanya bersaksi aja kemana-mana. Maka kuasa Tuhan akan menyertai. Jangan minta kuasanya dulu baru mau bersaksi. Tidak bisa seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Matius 28, pergilah dan jadikanlah segala bangsa itu muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkan kepada mereka apa yang kuajarkan kepadamu. Maka aku menyertai, kuasaku menyertai, berkatku, pemeliharaanku menyertai. Mau berkat Tuhan menyertai, mujizat Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai. Pergi dulu. Jangan minta dulu kalau aku diberkati Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Oh enggak, terbalik itu. Masa ya belum kerja sudah minta upah. Ya, kerja dulu baru dapat upah. Pergilah, pergi dulu. Baru kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai. Amin. Amin. Ya. Yang keempat, apa peran Roh Kudus di dalam hidup kita, dalam hidup saudara saya? Yang keempat, Roh Kudus yang menolong kita ya dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Ya, Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya dalam perjalanan hidup saudara dan saya di dunia ini. Kita bahkan bukan itu saja, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan kemanapun saudara pergi, Roh Kudus menolong kita. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dengar baik-baik, peran yang keempat, peran Roh Kudus bagi kita. Bahwa Roh Kudus menyertai kita selama dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Roh Kudus menolong saudara dan saya dalam perjalanan hidup itu, saudara dan saya selama di dunia ini. Bahkan dikatakan sampai selama-lamanya kan, dan kemanapun saudara pergi. Nah, bukti bahwa Roh Kudus menyertai kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Buktinya kita lihat dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 6 sampai 12. Mazmur 139 ayat 6 sampai 12. Lihat baik-baik ini firman Tuhan ya, ayat ini ya. Terus. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Roh Kudus, mana bukti Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita dengar baik. Jadi katakan, sekalipun aku mendaki langit, di mana di situ Roh Kudus ada. Amin. Ya, dikatakan juga walaupun ya aku terbang dengan sayap lalu membuat kediaman di ujung laut, Roh Kudus tetap ada di sana. Bahkan dikatakan
ya, walau di tempat gelap sekalipun, digelapkan sekalipun, itu Roh Kudus ada. Bahkan ini yang luar biasa, ya, pemazmur berkata, sekalipun bahkan aku menaruh tempat tidurku di tempat ini orang dunia orang mati, Roh Kudus itu juga ada di situ. Amin. Ya, walaupun ya di tempat pemazmur berkata di tempat aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Roh Kudus ada di situ. Nah kita lihat ya di dalam 2 Raja-Raja 13 ya, ayat 14a. 2 Raja-Raja 13 ayat 14a. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah ya, A saja. Ketika ketika Elisa menderita Elisa. sakit yang menyebabkan kematiannya. Ya kita lihat Elisa dia menderita sakit di ayat 20 dan 21. Ayat 20 dan 21, sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah luar biasa, dikatakan Elisa sakit lalu dia mati. Waktu dia mati ya ada orang-orang taruh mayat di atas mayatnya, di atas tulang-tulangnya Elisa. Apa yang terjadi waktu mayatnya orang Moab itu ditaruh di atas mayatnya tulang-tulangnya Elisa, Elisanya hidup, dia bangkit. Ya, dengar baik. Ya, Roh Kudus ada di pemazmur berkata bahwa sekalipun aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Roh Kudus ada. Amin. Ya, baca kita dalam Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dengar baik, ya sampai mati pun Roh Kudus tetap ada di dalam kita. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya ya. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus selalu ada bersama kita. Itu peran Roh Kudus. Yang terakhir, ya makanya dikatakan ada banyak orang mungkin tidak dikremasi karena mungkin seperti ya ini pakai ayat ini. Ya, karena Roh Kudus ada, ya sampai di tempat orang mati Roh Kudus ada. Yang terakhir, ya yang kelima, peran Roh Kudus dalam hidup kita. Saya minta tim musik. Kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, peran Roh Kudus yang kelima yang terakhir bahwa Roh Kudus dimeteraikan dan menjadi jaminan bagi kita. Amin. Ya, Roh Kudus itu dimeteraikan menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh semuanya. Semuanya itu apa? Memperoleh semuanya itu. Ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Haleluya ya. Yang kelima peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kelima bahwa Roh Kudus dimeteraikan dan juga menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh semuanya. Memperoleh semuanya itu apa tadi? Yaitu semua berkat di surga. Ya, ada dua hal. Bagaimana caranya ya supaya orang-orang di sekeliling kita tercengang-cengang, supaya orang-orang di sekeliling saudara saya itu termangu-mangu melihat ya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahkan melihat hidup saudara saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, adanya kebersamaan di antara umat Tuhan. Yang pertama, adanya kesatuan hati di antara hamba Tuhan. Ya, yang pertama adanya ketulusan hati di dalam gereja Tuhan. Yang kedua, ya, bagaimana caranya ya agar orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita itu tercengang-cengang, termangu-mangu melihat hidup saudara saya sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, kita membiarkan
untuk Roh Kudus berperan penuh dalam hidup kita. Kita mengizinkan Roh Kudus untuk berperan penuh dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita lakukan dua hal ini, maka hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus mencurahkan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya. Hari ini kami memperingati pencurahan Roh Kudus. Kami boleh melihat oleh kebenaran firman Tuhan. Orang-orang tercengang-cengang, termangu-mangu melihat Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid. Orang-orang termangu-mangu, terheran-heran melihat murid-murid itu Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka bisa berkata-kata dengan semua bahasa dari bahasa orang-orang yang ada hadir di situ. Tuhan, seringkali kami sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan, hidup kami tidak bisa membuat tercengang-cengang orang lain. Bahkan sebaliknya, orang-orang di sekitar kita, orang di sekeliling kita menjadi tercengang-cengang, termangu-mangu dengan hidup kami, kelakuan kami yang berdosa, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, dua hal yang Tuhan ajarkan kami untuk supaya orang di luar sana tercengang-cengang, termangu-mangu melihat kehidupan kami sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, yaitu adanya kebersamaan di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan. Ada kesatuan hati, ada hati yang tulus di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan. Tidak saling mendendam, tidak saling menyuhujat, tidak saling menyalahkan Tuhan, mengkritik. Tapi kami selalu bersatu Tuhan, punya ada ketulusan hati Tuhan. Mungkin kalau menegur dengan kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan ajarkan kami agar hidup kami membuat orang-orang di sekeliling kami, ya, orang di sekitar kami itu tercengang-cengang, termangu melihat hidup kami sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajarkan untuk kami selalu mengizinkan, membiarkan Roh Kudus berperan penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Materikan Roh Kudus firman bagi kami, mampukan melakukannya, sehingga hidup kami selalu dituntun oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya puji hormat syukur bagi nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, penuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Mereka melangkah sesuai dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terpuji Tuhan kau selamanya. Umat-Mu dimanapun berada, biar memberkati pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda ajaib, dengan kuasa urapan Roh Kudus ketika mereka hidup sungguh dipenuhi Roh Kudus. Yaitu yang pertama, adanya kebersamaan, adanya kesatuan hati, adanya Tuhan hati yang tulus melayani Tuhan. Yang kedua, yaitu dengan kami membiarkan, mengizinkan untuk Roh Kudus berperan penuh dalam kehidupan kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Dan dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu,
Terima kasih Bapa dalam surga atas lawatan Tuhan dalam ibadah kami pada sore hari ini. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menghibur setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang dalam pergumulan. Firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Kami hidup sungguh-sungguh mau dituntun oleh Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus Tuhan saja. Tuhan melihat jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang boleh mengalami pergumulan apapun, jamah Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Karena Tuhan mau Engkau dipulihkan pada sore hari ini. Tuhan mau Engkau disembuhkan sore hari ini. Terima kesembuhan pemulihan dari Tuhan dengan imanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hamba-hambamu yang melayani, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan demikian lipat-lipat ganda. Puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat angkat tanganmu, dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Dan juga pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Kuasa urapan Roh Kudus yang luar biasa dari Kudus Tuhan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita pasti dibuat menari penuh dengan sukacita. Amin. Sekali berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Saja kita menari bagi Tuhan Yesus. Amin. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Come on, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Come on, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Hey! Mari bertepuk tangan sama-sama di atas buat Tuhan Yesus. Come on. Oh
Kalau roh Allah ada, kita pasti menari buat Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Woo. Sukacita, come on. Come on. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.